Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hari ini, siang ini, jam 3 sore ya, mungkin sore ini, kita akan mencari tahu atau membahas tentang daripada isu-isu yang beredar sekarang, yaitu tentang Bjorka. Di mana dia itu yang katanya hacker yang mau membobol negara kita. Udah dibobol. Waduh, ternyata udah dibobol ya. Mungkin langsung saja next wording. Ayo, ini ada salah satu mahasiswa dari Brebes yang namanya siapa, Mas? Farel. Mas Farel ya. Mas Farel ini main ke rumah saya ingin berbicara tentang daripada Bjorka itu sendiri. Waduh, mungkin saya sendiri kan sedikit-sedikit ya tentang siapa itu Bjorka, karena saya cuma lihat daripada share-share di sosial media. Daripada Mas Farel ini mau mencari tahu, mungkin kita bisa langsung bareng-bareng daripada untuk motif apa daripada Bjorka itu sendiri mau membobol kepemerintahan negara Indonesia itu sendiri. Untuk Mas Farel sampai saat ini sebagai mahasiswa, dalam pandangan kasus-kasus Bjorka ini gimana? Menurut saya ini Bjorka, saya juga kurang tahu karena banyak yang beredar itu katanya dia itu dari mulai personalnya atau kasus pribadinya. Yang dimaksud kasus pribadi itu yang gimana waktu itu yang Mas Farel tahu? Yang saya dengar sih katanya ada kakek tua yang merawat dia. Kakek tua itu asalnya itu Indonesia. Pas pasca Orde Baru itu si kakek tua itu ternyata ke luar negeri dan tidak bisa pulang lagi ke Indonesia kayak gitu. Itu yang saya dengar. Tapi ini juga belum tahu. Nah, itu seperti apa. Kenapa dia menyangkut pautkan dengan kakak itu dengan kasus yang mau membobol daripada pemerintahan itu? Wah, kalau itu saya juga kurang tahu itu. Kenapa nggak dari dulu gitu loh? Kenapa dia itu nggak dari dulu balas dendam daripada kakak itu sendiri? Kenapa pada saat kepemerintahan Jokowi itu sendiri dia baru mau membalas dendamnya, kan? Iya, harusnya dulu ya. Iya, harusnya dulu. Makanya itu kayak kita sebagai warga Indonesia harus cerdas-cerdas dalam menilai apa yang dimaksud daripada orang yang asing ya, orang yang belum kita tahu seluk-beluknya dia, motifnya dia, apa dasarnya dia untuk membobol daripada kepemerintahan negara kita sendiri, yang motifnya katanya mau membela rakyat kecil, ya kan, membela rakyat kecil. Bentuk videonya katanya mau membela gitu, tapi kan kalau kita bicara tentang fakta itu belum tahu kebenarannya. Iya, makanya itu kan kemarin saya sempat baca di detik.com itu yang katanya udah membobol salah satunya Menteri Kominfo, ya kan? Iya, itu menterinya. Iya. Bahkan dia mengucapkan birthday kepada ya menteri itu. Namanya itu kalau nggak salah Jenny Geplet. Emang dia itu ulang tahun atau gimana? Ya saya juga kurang tahu, mungkin karena dari datanya dia tahu jadinya dia menge-share di komunitas itu. Salah satu Kominfo itu sendiri apa itu? Kominfo itu sebenarnya kalau Kominfo itu komunikasi dan informasi ya. Jadi dia itu yang mengawasi setiap kita membuat seperti di media sosial pantas atau tidak pantas, dan yang membuat undang-undang di dalam seperti media sosial ini itu menteri dari Kominfo, seperti itu yang saya tahu. Nah iya, itu kan katanya dari video yang beredar, si Bjorka itu kan katanya mau membela warga Indonesia, rakyat kecil, tapi kok dalam kita telusuri yang dibobol salah satu Kominfo itu kan
daripada pembelaan untuk rakyat kecil-kecil itu kenapa lewatnya ke situ itu kan. Iya, itu ibaratnya menantang. Iya menantang. Menantang. Kalau kita lihat isunya kan dia mau membela rakyat kecil, warga Iya. kecil, tapi kok seakan dia itu ingin buat masalah Iya. dengan pemerintah kita, Pemerintah itu. kita. Iya. Nah itu kan kita ada unsur motif-motif yang harus kita selidiki benar-benar, motif dia yang katanya mau membela rakyat kecil tapi seakan dia itu ingin menyerang ke pemerintahan kita Iya, itu. kayak gitu. Ya, dan dari info juga yang sudah beredar saat ini katanya kan ada yang mengetahui Bjorka itu katanya orang Polandia. Ada yang mengatakan Itu sebenarnya di akun Twitternya. hmm, Di akun Twitternya itu dia menuliskan bahwa di situ ada tulisan Sawada Polandia dari itu. ya kemarin juga ada yang mengatakan orang Cirebon, Iya. ada orang Madiun. Itu katanya ditangkap itu malah. Hah? Ditangkap yang orang Cirebon dijadiin tersangka itu. Berarti ini udah ditangkap apa gimana? Ya masih saya juga kurang tahu. Ya mungkin masih diselidiki apakah itu Bjorka atau bukan kayak gitu. Ya perlu kita ketahui mungkin Bjorka itu bukan hanya satu orang ya. Kalau kita cerdas-cerdas dalam menelisik, seakan-akan Bjorka itu kayak seperti grup atau organisasi yang lebih. Band. Kalau saya tidak salah itu band. Ada namanya band Bjork. Lah iya itu, Itu dari grup band. Tapi kan ternyata yang kita lihat kenyataannya dia bukan grup band, tapi seorang IT ya kan, programmer atau yang apalah yang berani-berani. Iya, makanya itu mungkin dia sebagai nama samaran untuk organisasi tertentu mungkin, bukan hanya satu orang yang dalam membobol daripada motif-motif seperti ini. Maka dari itu kita harus waspada sebagai warga Indonesia sendiri, jangan mudah terpancing daripada manipulasi kata-kata untuk membela rakyat kecil lah, atau membela sebagai marah dianya terhadap warga Indonesia ya kan. Maka dari itu kita lihat saat ini kan seakan-akan si Bjorka itu sendiri mau mencari perkara daripada data penting negara kita sendiri gitu. Bahkan data presiden kita juga dibobol data. Nah kalau pandangan Bjorka itu gimana? Kalau untuk saya sendiri ya, Iya. ya tadi ya saya sedikit mengetahui ya tentang sosial media yang beredar. Saya menganggap Bjorka itu sebuah organisasi, bukan daripada satu orang. Oh, bukan satu orang. Iya, Berarti ada kelompok-kelompok. Iya, ada komplotan-komplotan tertentu seakan-akan untuk menggulingkan atau untuk ya mungkin bisa jadi membuat kerusuhan lah, bisa ke adu domba atau mungkin hal-hal yang seakan-akan kurang baik gitu ya. Jadi itu sih menurut saya, pandangan saya. Makanya dari itu kita harus hati-hati juga daripada kemunculan Bjorka ini itu sendiri, karena dia langsung menyerangnya kepada sistem kepemerintahan kita gitu loh. Kalau motifnya itu menurut panjenengan gimana? Motif daripada Bjorka kayak kalau kita telisiki ya pola pikirnya atau yang menjadi unsur dia ya apa sih, kalau dia katanya mau membela rakyat kecil lah, menaungi membela daripada warga Indonesia itu sendiri ya, tapi dari perlakuannya saat ini kan yang sudah dibobol sistem pemerintah, kementerian tadi Kominfo ya, itu ada hubungannya enggak kalau kita berpikir ke menaungi rakyat kecil Itu apa? sebenarnya tidak ada. Nah, Cuma itu mungkin seolah menantang Kominfo. nah itu, maka pemerintah dari kita. itu kalau dia motifnya mau membela rakyat kecil, menaungi warga Indonesia, harusnya yang dibobol itu kan kayak korupsi ya kan, Iya. salah satunya, atau Tapi mungkin kemarin saya juga dengar kasus siapa yang Ferdi Sambo itu, dia juga bisa mengungkapkan jadi kasus Ferdi Sambo siapa tersangkanya kayak gitu.
Tapi itu juga baru saya lihat di media-media sosial kayak gitu. Iya dia Itu belum ternyata kan yang mengungkap bukan dia kan. Iya, Ya, makanya itu saya juga belum tahu karena kurang tahu lah. iya makanya itu kalau kita lihat kan kalau dia mengatakan mau menaungi warga Indonesia, rakyat kecil, tapi pada kenyataannya dia seperti merusak sistem pemerintah kita. Salah satunya tadi membobol Kominfo, apalagi tadi Detik sama Homipet apa yang Data masnya itu apa tahu? registrasi SIM card Nah itu Surabaya. SIM card sama Surabaya. data kependudukan kita Nah, Dukcapil. maka dari itu kalau kita lihat itu unsurnya mana kayak yang katanya mau menaungi rakyat kecil, yang membela rakyat kecil dari video yang beredar itu kan. Iya. Maka dari itu kita harus hati-hati ya daripada yang seorang Bjorka ini seorang yang tidak kita kenal seluk-beluknya, orang asing ya kan, entah itu orang luar negeri atau dia orang warga Indonesia sendiri. Perlu kita waspadai, bukan hanya kita mudah terpancing daripada perlakuan-perlakuan atau perkataan-perkataan di beliau. Terus ini kalau pesan gimana? Pesan yang mau disampaikan ke warga-warga atau ke pemerintahan kita? Kalau kita lihat sih saat ini untuk warga Indonesia coba menggunakanlah sosial media yang baik dan bijak. Tapi kan kalau hacker itu kita nggak tahu apakah aplikasi yang kita gunakan itu aman apa enggak kayak gitu. Nah, Ya ini pesannya. makanya itu kita itu jangan mudah terprovokator ya, dengan adanya orang-orang baru yang tidak kita ketahui seluk-beluknya. Apalagi dia itu sampai ke sistem pemerintah kita, motifnya itu apa ya kan. Kita sebagai warga Indonesia jangan mudah seakan-akan dia itu membela kita, yang katakannya saya bukan hanya saya ini hanya tuh yang suka makan bakso ya Iya. kan, ingin membela rakyat kecil, saya tersakiti. Tapi dari kenyataannya dia seakan-akan membuat kerusuhan daripada sistem pemerintah kita, Malah warga menyerang, negara. kayak Iya, menyerang, kayak gitu. menyerang negara, sistem pemerintah negara kita gitu. Maka dari itu pesan saya bagi warga Indonesia, jangan mudah menelan mentah-mentah apa yang seakan-akan dia itu membela kita, menaungi kita, tapi dari kenyataannya dia seakan-akan mau membobol atau merusak daripada membuat kekisruhan di negara kita. Kayaknya itu saja cukup Mas Farel ya. Ya saya dipanggil Kiki juga bisa. Panggilan saya Kiki, tapi kalau nama lengkap saya Farel Alfariski. Ya, Mas Farel yang sudah Promosiin dong YouTube saya. ya, Mas Farel juga ternyata mempunyai YouTube ya. Teman-teman, bagi teman-teman monggo silakan nanti kunjungi juga daripada YouTube Mas Farel ini. Yang namanya siapa Mas? Farel Alfariski Official. Dari konten-kontennya tentang apa mengambil? Sebenarnya ke vlog Ya? sama podcast. Oke, terima kasih bagi teman-teman warga Indonesia, masyarakat sekitar. Monggo kita gunakan sosial media dengan bijak dan jangan mudah terpengaruh daripada isu-isu yang membuat kacau daripada otak kita, bahkan menjadikan kita tergandrungi oleh masalah-masalah yang nantinya akan menjadi kerusakan daripada pandangan-pandangan kita. Oke, terima kasih. Thanks you watching. Jangan lupa subscribe, dan saya selalu mengembangkan daripada konten-konten selanjutnya yang nganut isu-isu yang beredar, mencari jalan solusi dan kebijakan-kebijakan yang harus kita tanggapi dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.